biasanya sukacita itu mengalir seperti instan gitu ya dalam kehidupan saya, mengatakan kepada saya bahwasan dialah Allah yang hidup. Jadi waktu itu saya cerita ke Tuhan Yesus apa yang menjadi beban masalah saya cerita dalam hati, saya keluarkan semua, saya berusaha ikut juga dalam pujian penyembahan. Dan habis itu saya merasakan sukacita itu mulai ada, sedikit demi sedikit mulai ada damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu mulai timbul dalam hati saya sampai saya dengarkan khotbah, selesai ibadah, dan Tuhan bicara sama saya, kamu pelan-pelan pasti minggu ke depan kamu datang lagi. Jadi singkat cerita, waktu berjalan waktu sampai 6 bulan kan. Jadi ada gereja mengatakan siapa di sini yang sungguh-sungguh mau membuka hati ikut Tuhan, mau memberikan dirinya dibaptis itu ikut Tuhan. Jadi saya waktu itu saya masih ragu sekali karena baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan saya ikut Tuhan, saya sudah dihadapkan pertanyaan seperti ini. Tapi dalam hati saya sudah bulatkan tekad. Saya bilang Tuhan saya mau dibaptis, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi dalam hati saya bilang gitu. Terus teman saya yang kemarin kasih tahu ke saya itu jangan begitu cepat Darmawan, karena kamu belum sungguh-sungguh akarnya belum kokoh, kamu mengenal Tuhan. Kamu begitu cepat dibaptis, nanti kamu akan maju kena katanya. Maksudnya maju kena berarti bisa saja kamu percaya hanya sekarang, nanti suatu saat kamu dihadapkan pada masalah, kamu mundur katanya gitu. Saya bilang enggak lah, saya bawa dalam doa Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh mau belajar, tuntun saya Tuhan untuk bisa mengikut Engkau. Pelan tapi pasti saya mau belajar untuk ikut Tuhan. Saya bilang begitu kan. Jadi waktu itu saya mulai mau dibaptis, saya daftarkan nama saya. Waktu yang dibaptis itu tidak banyak orang, hanya sedikit aja. Jadi waktu saya mau dibaptis itu, saya mengalami tekanan-tekanan dari luar ya, yang boleh dibilang sebagai serangan-serangan dari luar terhadap diri saya. Karena saya kan pribadi kan dua orang bersaudara. Jadi mama saya kebetulan waktu saya mau ikut Tuhan kan sudah dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu ada bisikan dalam hati bilang ke saya, kamu anak paling tua, mama kamu paling sayang sama kamu. Kalau kamu ikut Tuhan, nanti keluarga kamu siapa yang ngurus? Siapa yang sembahyang mama kamu? Masa kamu jadi anak tidak berbakti? Ya, itu satu. Nah, kamu harus pikirkan baik-baik, gitu kan. Terus yang kedua, kamu dibaptis ya, kamu begitu, maksudnya begitu besar, tinggi kan. Jadi kalau kamu dibaptis dengan baptis selam, nanti kamu bisa pingsan. Nah, kalau bisa pingsan nanti karena kamu kan dibaptis kan dicelup. Begitu dicelup pasti masuk air nanti pingsan katanya. Lebih bagus kamu nggak usah dulu lah, kamu pikirkan dulu. Nah, ya. Jadi waktu itu saya mulai ragu. Saya bilang sama pastor yang di gereja itu, saya bilang pastor, saya takut karena saya kan orangnya tinggi besar. Gimana kalau nanti air masuk, saya pingsan bagaimana? Oh nggak ada masalah, kita cepat kok, sebentar aja kita cukup sebentar, udah langsung kita naikkan. Nah, jadi waktu itu saya juga dalam hati ya udah Tuhan kuatkan saya putuskan saya mau ikut Engkau, sungguh-sungguh saya mau ikut Engkau, tuntunlah saya bilang Tuhan Yesus tuntun saya. Terus setelah itu ada dua pastor kiri dan kanan pegang saya, doakan saya, baru celupkan saya di kolam renang. Setelah celupkan saya di kolam renang, disitulah terjadi perubahan yang drastis dalam pikiran saya dulu, dalam pikiran saya. Disitulah saya merasakan apa yang disebut orang dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu hadir ketika saya sungguh-sungguh membulatkan tekad, membaptiskan diri saya, mematraikan diri saya untuk ikut Tuhan Yesus. Roh Kudus datang. Nah, Roh Kudus datang, saya merasakan saya ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini kan mungkin sebagian orang saya dulu tidak ngerti apa itu damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu boleh dibilang kan apabila kita mendapatkan sesuatu yang surprise, sesuatu yang besar baru disebut damai kan. Nah, ternyata bukan, ini damai sejahteranya beda. Nah, jadi sehabis itu singkat cerita saya terus ke gereja dan Roh Kudus tuntun saya untuk beli Alkitab. Nah, waktu itu saya malas baca Alkitab. Saya bilang, Alkitab itu tebal, mana bisa saya baca. Dulu aja saya malas baca Alkitab. Dia pelan tapi pasti,
Nggak tahu kenapa saya kok bisa dituntun untuk bawa ke satu toko buku Kairos kan, untuk beli Alkitab. Saya beli Alkitab. Nah, saya beli Alkitab, terus seiring berjalan waktu, saya ikut Tuhan ke gereja hanya setahun. 2020 sudah mulai masuk pandemi COVID kan, COVID-19 ya, udah mulai masuk. Jadi saya mulai ibadah di rumah. Ibadah di rumah kan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau belajar dari rumah lewat ibadah-ibadah yang ada di YouTube. Jadi Tuhan mulai tunjukkan satu persatu khotbah ibadah. Salah satunya yaitu saya dikenalkan dengan ibadah Zoom online Gereja CLCC bersama Pastor John Sarbunan. Jadi saya sangat berterima kasih Tuhan kenalkan, dan saya terus belajar firman. Nah, dan juga seiring berjalan waktu saya juga bicara sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya selalu minta apa-apa, saya kan panggil dia Bapa ya. Satu hal yang saya sangat menyenangkan hati saya itu, kita punya Tuhan yang kita sembah, selain dia Allah yang hidup, kita bisa memanggilnya Bapa. Ya, dari Bapa itu berarti kan Papa kita ya, Papa. Ya, nah, Bapa secara garis besar adalah Allah yang Maha Kuasa kan. Kalau Papa kan berarti pribadi dengan pribadi. Jadi saya bisa panggil dia Bapa. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya selalu minta sesuatu, jika kehendak-Mu terjadi, Tuhan, saya ingin bukakanlah pintu jodoh untuk saya. Karena dari dulu menurut versi agama tradisional saya, jodoh saya ada ditutup oleh orang-orang tertentu, oleh indikasinya black magic lah. Black magic ada ditutup karena ada sesuatu kesalahan dari leluhur, kesalahan dari orang tua. Jadi ada ditutup. Nah, jadi cara nutupnya itu mungkin saya juga kurang tahu, tapi saya percaya begitu saya dibaptis kuasa darah Yesus kan, sekali dan untuk selamanya sudah patahkan itu semua. Saya percaya, saya yakin. Nah, ternyata seiring berjalan waktu Tuhan kenalkan saya seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang saya kenal yaitu Ibu Evangelis Hananova Luciana Siahan STH, dan dia juga banyak menuntut saya mengenal lebih banyak firman Tuhan, mengenal lebih banyak belajar tentang Alkitab, belajar mengenal firman Tuhan hari demi hari, terus bertumbuh bertambah bersama-sama di dalam pengenalan akan Kristus kan. Nah, itu adalah singkat cerita saya mengenal Kristus kan. Nah, terus selanjutnya seiring berjalan waktu, seperti yang pernah saya ceritakan, jadi ada teman dari gereja mengatakan kepada saya, Darmawan, kamu sekarang kan termasuk bayi rohani ya. Kalau bayi rohani, menurut pengalaman dia sebagai orang Kristen, apapun yang kamu minta di dalam doa, dengan sungguh-sungguh kamu minta di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan pasti kasih. Pasti kasih. Asalkan kamu mintanya kehendak Bapa yang terjadi, jangan kehendak kamu. Dia selalu mengatakan kita minta apapun segala sesuatu kan, jangan kehendak kita. Bapak saya mau ini kan, boleh apapun yang kita minta boleh kamu minta, tapi minta kehendak Bapak. Ternyata seiring berjalan waktu satu persatu Tuhan pulihkan, step by step Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tapi seiring berjalan waktu Tuhan pulihkan semua. Tuhan juga izinkan saya mengalami rintangan cobaan. uh, saya ikut Tuhan itu tidak gampang, tidak mulus loh. Saya boleh dibilang teman-teman sesama gereja pun bilang, Darmawan ikut Tuhan itu pikul salib loh. Saya kenal dia betul, dia pikul salib betul. Seiring berjalan waktu, dia kan ada teman gereja, saya kan mengenal saya, jauh lebih mengenal saya, sahabat saya juga. Dia tahu betul hidup saya itu, hidup Kristen saya itu adalah hidup yang pikul salib. Nah, makanya saya bilang, tapi saya tidak pernah merasa Tuhan meninggalkan saya. Cuma kadang-kadang ya seiring berjalan waktu, kadang-kadang terpikir juga ya, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi kan? Karena bagi saya kan Engkau Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Saya percaya sampai sekarang ini tidak ada satupun yang akan terjadi jika Tuhan tidak izinkan dalam tubuh kita sesuatu itu terjadi kan. Nah, sepertinya hari itu kan saya punya adik sakit ya, satu-satunya, ternyata di luar dugaan dia dipanggil Tuhan. Saya juga tidak menerima dengan ikhlas kan, karena adik saya sudah dipanggil Tuhan jauh lebih baik karena dia sudah bersama Bapa di surga. Nah, sering berjalan waktu juga saya diharapkan sakit sekarang ini kan, Tuhan izinkan saya kena penyakit lagi,
Terus Tuhan izinkan lagi banyak lah, seperti berapa bulan terakhir ini kan saya ada terkena penyakit-penyakit yang boleh dibilang eh, penyakit kecil tapi sangat mengganggu aktivitas saya. Sangat mengganggu aktivitas saya. Penyakit kecil tapi sangat mengganggu, dan seperti halnya saya ingat dengan apa yang dikatakan Paulus dan Rasul Paulus, ya, Rasul besar. Tuhan Paulus kan pernah minta sama Tuhan supaya ini duri ini dicabut dari dia kan. Tuhan bilang kasih karunia itu cukuplah untuk dia ya. Nah, jadi saya merasa apakah seperti itu, dan Tuhan menjawab itu bukan. Ya, Tuhan menjawab, Roh Kudus menjawab itu bukan. Itu hanya suatu proses ya, suatu proses yang harus kita lewati. Ya, jadi kita bersama Tuhan adalah satu proses yang kita lewati. Asalkan kita punya keyakinan, kita mau taat, kita mau setia, kita berjalan bersama Tuhan, semua pasti bisa kita lalui dengan baik. Maka itu sebabnya saya percaya seiring perkembangan waktu, saya dalam ibadah Zoom online Gereja CLCC, saya juga banyak belajar renungan firman Tuhan yang saya praktekkan dalam keseharian saya, di mana saya juga setiap kali menghadapi suatu problem kehidupan, ya percayalah firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Dia selalu akan kembali tepat pada waktunya di saat kita menghadapi problem, di saat kita menghadapi tekanan, dia akan kembali kepada kita, dia mengingatkan kita tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Cuma satu hal, Roh Kudus itu dia tidak pernah, dia sangat lembut. Sangat lembut, dia adalah roh penghibur, roh penolong, sangat lembut dalam kehidupan kita, tidak pernah memaksakan harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka kita tidak bisa tidak bisa berjalan mulus kan, tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi saya percaya, saya setiap hari saya rindu supaya Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya ingin bersekutu dengan Roh Kudus, karena kalau saya bisa bersekutu dengan Roh Kudus, saya percaya apapun yang saya kerjakan jalan kehidupan saya, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tuntun, akan buka jalan, dan semuanya akan indah pada waktunya. Saya percaya akan. Nah, makanya saya sangat bersyukur melalui ibadah Zoom online Gereja CLCC pagi hari ini. Dan sedikit renungan firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 118 ya, ayat 1 sampai dengan 29. Mazmur 118 ayat 1 sampai 29. Di sini adalah nyanyian puji-pujian Raja Daud ya. Dan firman Tuhan ini sangat menginspirasi saya. Dan saya sangat senang membaca firman ini, berulang-ulang saya baca, dan firman Tuhan ini menguatkan saya di saat kita menghadapi badai masalah. Amin. Saya bacakan untuk teman-temannya ya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 29. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara-suara dan kemenangan, kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya.
hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Yes. Aku bersyukur kepadamu, Amin. sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yes. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, Yes. berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku engkau, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan ini sangat menginspirasi saya dan menguatkan saya bahwa Tuhan begitu baik. Asal kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan percayalah, seperti ada yang dalam firman Tuhan ini kan, Tuhan telah menghajar aku kan, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Yes. Ini jelas mengatakan Tuhan tetap memegang kontrol atas kehidupan kita. Ya. Jadi sekedar cerita juga dari sharing firman Tuhan ini, mungkin teman-teman pernah belajar waktu Yesus ada tertidur di perahu ya, bersama ada murid-muridnya di perahu, di mana teman-teman kan tahu ya, Yesus tinggal tertidur di perahu di tempat mananya, di Burita kan. Jadi Burita itu adalah tempat yang paling bahaya di perahu atau di kapal. Kenapa Yesus tidur di situ? Karena di situ ada tempat yang paling bahaya. Jadi kalau perahu itu ada masalah, ada kapal itu ada masalah, maka Yesus sendiri akan menanggungnya dulu. Ya kan, intinya di sini kita bisa belajar Tuhan memberikan gambaran di situ bahwasan yang tersulit dalam kehidupan kita Tuhan sudah ambil alih, tidak usah takut. Amin. Jadi yang ada dalam kehidupan kita adalah yang biasa-biasa, bukan yang tersulit. Yang tersulit, tidak bisa diselesaikan, Tuhan sudah ambil alih. Nah, Tuhan sudah ambil alih, jadi kita tidak usah takut. Asal kita berjalan bersama Tuhan, kita mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di sini juga Tuhan mengatakan kepada kita, lebih baik berseru kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berseru kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Nah, jadi dulu saya sekedar ingin berbagi juga ya. Saya sebelum mengenal Roh Kudus ya, saya itu selalu berharap kalau saya kerja sama orang, dulu kan saya lama di Merauke ya, di Papua ya. Saya di kelapa sawit ya. Saya dipercayakan menjadi seorang pengelola di sana dengan jabatan cukup tinggi, gaji cukup tinggi ya. Tapi nggak ada guna, semuanya sia-sia belaka. Karena disitulah saya mengalami kehampaan, kekosongan. Nah, itu karena saya terlalu mengagungkan bos saya. Dulu bos saya itu adalah orang Korea. Nah, dia ada orang Korea, saya lama di kelapa sawit, hampir 15 tahun. Ya, di Korindo, di Papua ya. Nah, makanya saya merasa, dulu saya merasa, wah bisa kerja sama orang yang hebat, orang yang apa, itu sudah jauh lebih baik. Itu adalah sesuatu masa depan yang cerah. Nah, jadi sini Tuhan mengatakan kepada kita, kan ada juga firman Tuhan, nah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, di situ jelas mengatakan bahwasan Tuhan Yesus menjadikan Roh Kudus kan, Roh penghibur. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, tidak usah khawatir, kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, dan satu lagi mungkin saya akan bagikan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 3. Dan ini juga inspirasi firman Tuhan yang sangat menginspirasi saya. Saya bacakan untuk teman-teman, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 ya, firman Tuhan ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di sini firman Tuhan jelas ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Jadi kita punya Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pendengar. Dia mau setiap saat, setiap waktu kita berseru kepadanya. Nah, jadi beda dengan dulu kehidupan agama tradisional saya. Saya selalu memohon ini, mohon itu kan.
Nah, jadi mereka bilang kamu kalau terlalu banyak mohon sana, mohon sini kan, nggak ada guna. Karena karma baik kamu tidak berbuah, kamu tidak bisa mendapatkan pahala yang baik, kata gitu kan. Tapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak mengenal itu dan dia ingin setiap hari, setiap waktu kita berseru kepadanya. Berseru kepada Tuhan, maka dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang besar. Yang apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Maka saya sangat bersyukur, saya belajar hari demi hari, step by step belajar dengan pengenalan akan firman Tuhan dan bisa mengikuti banyak rintangan kehidupan yang saya lewati asal berjalan bersama Yesus, semua pasti bisa dilewati dengan baik. Dan puji Tuhan, saya sudah mengikuti kelas Pradika dengan baik dan seperti pernah saya bilang, Tuhan akan merencanakan kita menikah pada bulan Desember tanggal 2. Kelas Pradika sudah ikuti dengan baik dan sekarang saya lagi ikut kelas katekisasi di dalam gereja saya, di mana katekisasi adalah gereja saya dulu kan di gereja Pentakosta ya, karismatik ya. Karismatik, saya pindah ke gereja misi, yaitu gereja Metodis Indonesia misi. Jadi jadi kalau pindah ke satu gereja harus ikut satu katekisasi. Saya belajar firman Tuhan terus-menerus membina diri lah di sana supaya lebih mengenal. Karena saya merasa saya lebih terpanggil untuk misi penginjilan. Misi penginjilan. Memang kalau di karismatik kan terkenal dengan pujian dan penyembahannya. Pujian dan penyembahan memang itu betul. Ya, tapi selain itu kan Tuhan mengizinkan kita juga harus menjalankan misi penginjilan. Jadi misi penginjilan supaya banyak orang yang belum mengenal Tuhan bisa ikut Tuhan. Itu satu gambaran untuk saya yang saya pelajari sampai sekarang ini dan mudah-mudahan itu bisa terus berlangsung sampai hari ini dan sampai sekarang saya juga belajar terus untuk menginjili teman-teman saya, sahabat saya, semua orang yang belum ikut Tuhan, saya menginjili supaya mereka mengenal ya karya keselamatan itu tidak hanya milik kita, tapi Tuhan ingin kita supaya orang lain yang belum mengenal Yesus juga mengenal ya supaya anugerah keselamatan ada juga dalam kehidupan mereka. Sekedar itu adalah sesuatu yang tidak gampang, tapi saya percaya Tuhan ingin kita melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Makanya saya sampai hari ini terus belajar juga. Dan satu hal juga, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Dan satu hal yang saya pelajari kan, saya adalah tipe orang yang selalu bersungut-sungut. Ya, dalam arti bersungut-sungutnya gini, kalau saya menghadapi masalah, aduh kenapa ini bisa gini-gini ya, kenapa harus gini ya, kayak memang kadang-kadang nggak apa loh, kepingin ekspresi diri kayak kira nggak enak gitu. Dan itu Tuhan bicara sama saya, tidak boleh itu. Nah, kalau kamu bersungut-sungut, kamu berkat Tuhan akan jauh dari kamu. Nah, jadi jaga lidah sama jaga mulut. Karena dan juga Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ya, mungkin yang Tuhan berkata juga kepada saya di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 ya. Saya bacakan untuk teman-teman. 1 Petrus 3 ayat 10 ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan ya, siapa yang mencintai hidup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, dan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi di saat saya bersungut-sungut, di saat saya suka kadang-kadang kalau lagi kacau dan kayak suka ngumpat dalam hati saya, ini kok kayak gini kan. Nah, Tuhan berfirman sama saya, kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak jaga lidah, tidak jaga bibir, maka otomatis berkat Tuhan itu jauh dari kamu. Nah, dan apapun yang kamu jalankan kan, tidak akan menerima hasil yang baik. Makanya saya belajar, maka setiap kali saya kalau ada persoalan kehidupan yang saya tidak bisa diselesaikan, saya kacau balau atau sering saya tanya ini tanya itu kan, juga saya dikasih Tuhan jawaban, tapi memang tidak langsung.
ya dikasih Tuhan seperti tadi saya dikasih 1 Petrus 3 ayat 10 kan, Yeremia 33 ayat 3 kan. Nah, banyaklah Tuhan kasih saya terus ada dalam beberapa ayat lagi Tuhan kasih ke dalam kehidupan saya yang saya belajar sampai sekarang ini, seperti yang pernah Pastor John kasih ke saya itu yang tentang mengilhami tentang apa ini di dalam Filipi ya, Filipi yang kisahnya Evander Holyfield punya, yang kisah dari Evander Holyfield Ya, yang dimana Filipi 4 ayat 13. ya Filipi 4 ayat 13 itu sangat menginspirasi saya di saat kita lemah dan saat kita jatuh. Nah, makanya itu adalah sesuatu hal yang saya pelajari sampai sekarang ini, dan saya berharap juga teman-teman semuanya hari demi hari lebih memperkuat iman kita, lebih memperkuat maksudnya lebih hidup lebih banyak bersabar, hidup lebih tidak bersungut-sungut ya, karena hidup ini adalah proses yang harus kita jalani kan, walaupun terkadang tidak begitu indah kan, tapi semuanya pasti berjalan tepat pada waktunya. Nah, mudah-mudahan ke depannya semuanya yang kita pelajari akan lebih baik ke depannya. Dan satu hal lagi, saya ingin kasih tahu gambaran ke teman-teman semuanya, bahwasannya iman kita itu harus disertai perbuatan yang nyata. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang bilang, oh saya punya iman, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Nah, saya tidak melakukan action, tidak melakukan perjuangan, itu salah besar. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena iman itu harus dibungkus dengan tindakan yang nyata. Seperti halnya kalau kita ingin sesuatu itu kita harapkan, ya kita harus kerja keras. Kita harus punya tujuan, harus punya target, harus punya maksudnya target tujuan, harus punya satu perencanaan yang matang. Disebab kita bawa dalam doa. Dia tidak bisa kita berdoa terus kita tidak action, nggak bisa. Nah, seperti halnya mungkin teman-teman pernah dengar cerita kan, ada seorang yang mengalami banjir besar, yang sudah banjir cukup tinggi, Tuhan pertama kirim dia helikopter. Dia bilang, oh saya tidak mau, Tuhan pasti nolong saya, helikopter pergi. Terus Tuhan kirim dia perahu yang kapal yang agak besar, tuh aku tidak mau, aku punya Tuhan pasti nolong, perahu pergi kan. Terakhir kiper kapal ke Skoci juga dia tidak mau. Terakhir dia mati. Setelah dia mati tuh ya ketemu Tuhan. Tuhan kenapa kau tidak tolong saya? Dia bilang aku sudah kirimkan 3 orang untuk nolong kamu. Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu hanya mengandalkan iman yang sia-sia. Aku tidak mau seperti itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan anak-anakku. Tuhan mengatakan itu. Nah, makanya saya belajar seperti hanya kita sakit lah. Saya sakit kan. Saya juga belajar gimana caranya supaya bisa sembuh. Ya harus cari obat, berobat, tanya dokter yang mana, seperti kemarin kesaksian Pastor John kan. Pastor John juga cerita dia berobat sampai ke Mount Elizabeth, ya kan, cari dokter yang terbaik. Tapi ternyata akhirnya kan Tuhan buka jalan untuk Pastor John kan. Nah, Tuhan kasihkan satu mujizat yang sangat dahsyat terjadi. Semua biaya pengobatan, bahkan biaya tinggal mereka ditanggung oleh rumah sakit. Itu dahsyat. Makanya kalau Tuhan bekerja itu tidak setengah-setengah, tapi iman itu juga harus disertai dengan perbuatan yang nyata. Makanya kadang-kadang ya, mohon maaf ya, gereja itu banyak tindakan itu iman kan, tapi tidak ada perbuatan nyata. Ya, seperti hanya ada beberapa gereja lah, saya merasa ya, dia mengatakan, saya tidak mau sebut namanya, misi diakonia. Di misi diakonia bagaimana yang dilakukan? Nah, ada hanya mencari pansos, ada kalanya hanya mencari pansos. Pansos itu hanya mengundang multimedia untuk meliput. Nah, itu Tuhan tidak berkenan akan hal-hal seperti itu. Ya, Tuhan berkenan inti di dalamnya itu, umatnya di dalamnya ini yang membutuhkan pertolongan, itu kita harus tolong sebelum kita nolong keluar. Ya kan? Nah, jadi banyak seperti itu. Makanya iman ya kalau tidak disertai perbuatan yang nyata itu tidak ada guna. Itu sia-sia belaka. Maka saya kemarin kan saya kenapa saya sangat bersyukur bisa belajar step by step tentang pengenalan gereja-gereja yang cocok dalam kehidupan saya, karena gereja memang banyak ya, tapi kita harus bertumbuh,
kita harus lebih jeli, jangan kita sesat. Nah, karena sekarang ini kan banyak yang agak sesat, ya, dalam arti bidat lah. Maka kita harus belajar firman Tuhan. Maka kadang-kadang saya ada ibadah Zoom online, saya nggak ngerti kan, saya banyak tanya sama Pastor John tentang inilah itulah. Seperti kemarin saya tanya tentang masalah apa itu kerajaan 1000 tahun kan. Nah, ternyata saya sudah dijelaskan arti dari kerajaan 1000 tahun. Nah, dan saya sudah mengerti banyak yang berbeda konsep. Tapi yang konsep sebenarnya saya sudah dapat. Dan Tuhan berbicara sama saya. Setiap saya keluarkan satu pertanyaan yang saya ingin tahu, ingin belajar. Memang Tuhan tidak langsung kasih tahu, tapi terakhirnya Tuhan kasih tahu. Pelan tapi pasti Tuhan buka kasih tahu. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Nah, saya merasakan itu luar biasa. Kita ikut Tuhan itu selain Dia menyertai kita, Dia memimpin kita terus, membimbing, menuntun kita. Nah, dan satu hal juga, cuma sampai sekarang yang saya mau belajar mungkin, saya kan belum bisa bahasa roh ya. Bahasa roh, saya rindu punya bisa bahasa roh. Jadi, tapi kalau nggak bisa bahasa roh kan nggak apa-apa juga sih kata Alkitab ya. Tapi kan kalau bisa bahasa roh, seperti saya pernah dengar, saya ingin bersekutu dengan Roh Kudus lah. Dan lebih akrab dengan Roh Kudus kan. Karena saya pernah dengar satu kesaksian, jika kita bisa bersekutu akrab dengan Roh Kudus, misalnya apa yang kita mau jalankan ke depan, misalnya contoh lah, kita mau satu bisnis ke depan kan, kalau ada kerikil atau ada halangan atau apa, Roh Kudus bisa kasih tahu dulu, jangan belok. Nah, belok kan, terus jalani bisa langsung, yang tidak bagus Roh Kudus arahkan ke yang bagus, pintu yang tertutup langsung Tuhan tutup, buka yang baru gitu. Nah, cuma jalan seperti itu gak gampang ya. Mungkin kan saya baru tahun 2019 ikut Tuhan kan. Nah, tapi saya rindu, saya bilang Tuhan Yesus, saya ingin belajar supaya Roh-Mu, Roh Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya mau bersekutu akrab dengan Roh Kudus. Karena bagi saya itu sekarang di dunia ini kan, Tuhan Yesus kan sudah di sorga. Ya, tugas kita itu ya bersekutu akrab dengan Roh Kudus supaya kita mengenal Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan baik. Nah, makanya saya ingin sampai sekarang nanti mudah-mudahan saya belajar, saya ingin berjalan waktu, saya bisa belajar gimana caranya biar Tuhan bisa kasih karunia Roh Kudus, bisa bahasa roh, bisa bersekutu akrab dengan Roh Kudus. Karena kalau saya bisa bersekutu akrab dengan Roh Kudus, misalnya saya ingin kerjakan segala sesuatu lah, saya baca dalam doa kan. Kalau saya bisa naik dalam bahasa roh, ya seperti ada beberapa orang, dia bisa naik dalam bahasa roh, dia otomatis kan dia bisa bicara terus Roh Kudus bawa doa kita yang tidak terdengar untuk Tuhan kepada Bapa. Nah, supaya kita tahu apa yang Tuhan tahu kan, bisa langsung tanggap terhadap apa yang kita inginkan, yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kita. Ya, intinya segala sesuatu memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita nggak bisa paksakan waktu kita, tapi ya kalau kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, saya percaya target kita di depan akan berjalan hebat, berjalan sangat luar biasa ya. Seperti halnya saya lihat ya, saya bukannya apa ya, saya melihat beberapa perjalanan dari kehidupan gembala-gembala besar di Indonesia ya. Saya lihat hebat sekali loh. Salah satu gembala yang bersekutu setiap hari, bersekutu sangat akrab dengan Roh Kudus, ya dia dipakai Tuhan naik luar biasa, tinggi sekali. Bahkan dia punya jemaat, dia punya subscriber sudah melampaui orang-orang hebat, melampaui pendeta-pendeta yang sudah lama berkecimpung. Nah, itu rahasianya itu cuma satu, dia cerita. Kemarin saya pernah ketemu beliau, dia pernah cerita ke saya, dia bilang nantilah saya ikut terus khotbah saya, sharing firman Tuhan, saya teduh dia supaya dia bisa ajari ke kita gimana caranya bersekutu akrab dengan Roh Kudus, supaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan bawa mencapai hasil yang maksimal, hasil yang gilang gemilang, keberhasilan yang gilang gemilang. Ya, maksudnya gitu. Tapi di samping itu, saya juga belajar, di saat kita berhasil, kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, seperti kalau istri saya mengatakan kan, di saat Tuhan kasih kita berkat banyak, ya kita harus buka saluran di bawahnya itu untuk mengalir saluran berkat ke orang.
Jadi baru berkat bisa melimpah. Nah, itu kalau istri saya hanya kan, Tuhan kasih kita ibarat kayak sebuah panci gitu, kuali kan. Tuhan isi berkat kita sampai penuh. Udah penuh, bawahnya kita harus buka pipa, buka pipa. Jadi saluran berkat itu harus ngalir ke orang. Harus menjadi saluran berkat. Jadi berkat itu tidak pernah habis, berkelimpahan terus masuk. Nah, itu yang harus saya kerjakan sekarang ini. Dan saya juga berharap saya bagi firman Tuhan ini bisa sedikit menguatkan, bisa belajar tentang pengenalan Kristus lebih baik dalam kehidupan kita semuanya. Ya, makasih banyak ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pastor John atas waktu yang diberikan untuk renungan firman Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Tuhan memberkati Pak Darmawan. Luar biasa khotbahnya, semangat karena ada Roh Kudus ya yang menolong Pak Darmawan, dan juga itulah Roh Kudus, roh disebut roh penolong Parakletos, dan juga ada penolong yang akan mendampingi Pak Darmawan yang akan diresmikan pada tanggal 2 Desember ya, Ibu Hana Nova, sehingga Pak Darmawan khotbahnya tambah semangat. Oke, besok kita akan dengarkan khotbah dari Ibu Evangelis Hana Nova ya, STH dari Kota Medan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan di pagi hari ini, dan Ibu Christine dari Surabaya akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan Lim. Haleluya. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur dan banyak terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima, begitu dahsyatnya firman Amin. Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Darmawan. Tuhan, Engkau Allah yang mengerti segala persoalan hidup kami. Ya, Terima Yesus. kasih dengan firman yang kami terima, kami boleh dikuatkan agar iman kami nyata berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini. Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah menerima firman Tuhan agar kami dapat dikuatkan lebih kuat lagi melalui firman yang hidup yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu Pendeta John dalam segala misi pelayanannya ke lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Mengaku Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuhan, datanglah, urapilah kami semuanya. Amin. Yang sudah kami terima agar menjadi nyata dalam kehidupan kami, kami juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman yang hidup. Berkatilah hamba-Mu hamba-Mu Bapak Darmawan dan calon istrinya agar rencana mereka untuk menikah pada bulan Desember terjadi menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Christine. Jadi Ibu Christine tadi menyebutkan dalam doa Pendeta Darmawan ya. Itu Pendeta Darmawan artinya pengusaha dipakai Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin ya. Amin Pak Darmawan ya. Pendeta, pengusaha dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Puji Tuhan, kita doakan supaya pekerjaan Pak Darmawan dilancarkan, dimudahkan ya. Akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam bisnis, supaya semua untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan juga Ibu Evangelis Hana Nova yang selalu setia mendampingi Pak Darmawan. Oke. Baik, terima kasih Bu Christine, dan kembali kepada host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita boleh mendapatkan penyegaran melalui renungan firman Tuhan, bahkan juga ada kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan, sama Ibu Hana Nova yang ada di Medan. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan pakai di dalam kehidupan Pak Darmawan sama Ibu Hana Nova, di mana Tuhan Yesus tempatkan
Pak Darmawan sama Ibu Hananova, biar makin banyak jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan Yesus, dipakai melalui pelayanannya, di dalam pekerjaan usahanya, diberkati ya Pak Darmawan sama Ibu Hananova. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga percaya bahwa firman Yeremia 33 ayat 3 itu kita harus berseru ya kepada Tuhan, maka aku akan memberikan jawaban kepada kita. Tuhan Yesus, intinya firman yang disampaikan juga kita harus tetap yakin percaya, kita tetap harus berseru apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita tetap harus berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak bisa hidup kita lepas jauh dari doa, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Pak Darmawan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati bersama Ibu Hananova, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu ADC yang tadi juga sudah membawakan doa bukan untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu ADC, Tuhan Yesus memberkati keluarga besarnya yang ada di Sidoarjo. Ibu Christine juga saya mengucapkan terima kasih atas doa firman-Nya. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Christine bersama keluarga besarnya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliawati Kuswandi yang dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Jaju. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, selamat pagi Bu Jaju. Ya, saya akan menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Yes. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah Yes. orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Yes. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah Yes. orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliawati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak Johana. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Jaju Kuswandi yang sudah menaikkan doa prophetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jaju bersama keluarga besarnya dari
Surabaya. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu pengumuman Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Kesia. Ya, terima kasih Pak Lukas waktunya yang sudah diberikan. Salam Pastor, salam Bapak Ya, Ibu saudara shalom. kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak info Gereja CLCC pada pagi hari ini. Persembahku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, persepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Pastor Marius Johannes. Hadiah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Pastor Center Gunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sosrawati di nomor HP 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Ya, terima kasih Pastor. Sama-sama. Saya Amin. kembalikan ke Pak Lukas. Iya, terima kasih Ibu Kesia Willy Chan yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia sama keluarga yang ada di Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuki acara selanjutnya, itu doa berkat oleh Pastor Joseph Brunan. Sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semuanya berjalan dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi khususnya kita imani, kita percaya bahwa hari ini kita masuki bulan yang baru. Kita imani bulan September adalah bulan penuh berkat buat kita. Amin. Bulan September adalah bulan penuh dengan kesuksesan dan berhasil dalam kehidupan kita. Bulan September adalah bulan yang memberikan kita umur panjang, sehat selalu. Amin Bapak Ibu. Dan Amin. sekali lagi terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Ibu Jaju, Eliwati, Kuswandi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
kepada Ibu Kesia Wilichan yang dari Hong Kong, juga terima kasih atas pelayanannya. Demikian juga kepada Pak Darmawan sama Ibu Hananova yang sudah membagikan berkat-berkat firman Tuhan dan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan sama Ibu Hananova. Terima kasih, dan itu dan demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akan kembalikan kepada Pastor John Sabunan untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Oke, terima kasih host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang telah memimpin dari awal sampai pada kesudahannya. Acara kita akan berakhir, namun Ibu Lea Siwalete apakah ingin menaikkan satu pujian bagi Tuhan? Ya, maaf Pak John. Oke. Ini dari tadi kok keluar terus saya. Iya. Langsung aja Pak John. Baik. Oke, selesai terkasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan menerima berkat ya di pagi hari ini. Haleluya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau, sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan Yesus adalah kota benteng, Dia tanduk keselamatan, Dia perlindunganmu, Dia sahabatmu, Dia penolongmu dalam hidupmu. Hari ini jangan ada yang takut. Mari kita sudah dengar firman Tuhan pagi ini yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan, dan biarlah firman Tuhan pagi ini Tuhan meteraikan di dalam hati dan hidup kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan adalah benteng hidupmu, tanduk keselamatan. Dia tidak akan pernah membiarkan kau goyah. Dalam nama Yesus, orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan di dalam hidupmu. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu yang kau pikirkan atau doakan. Imani hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam nama Yesus, di dalam kehidupanmu hari ini. Akan ada terobosan-terobosan ajaib, akan ada mujizat-mujizat kreatif, akan ada mujizat-mujizat keuangan dalam kehidupan. Imani hari yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang sakit pagi ini, letakkan tangan kiri bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman hari ini juga, bukan tanganmu lagi yang engkau sedang tumpangi di bagian tubuhmu yang sakit, tapi imani itu adalah tangan Tuhan sendiri. Sebab Tuhan ada di dalammu, rohnya ada di dalammu, perkataannya, firmannya ada di dalammu, dan firman itu meng-create, firman menciptakan di dalam nama Yesus, menciptakan organ-organ tubuh yang baru, yang lama biarlah berlalu, yang sudah rusak tidak berfungsi, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Tuhan gantikan organ-organ yang baru di tubuhmu. Terima pada pagi ini, Pak Darmawan, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Jajuk, engkau disembuhkan. Pak Lukas, engkau disembuhkan. Ibu Hananova, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Anak Kalista, engkau juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau disembuhkan. Ibu Kesia Wilichan, engkau disembuhkan. Ibu Christine, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Lea, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh, Ibu Sinta, juga Johan, Cindy James, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu Meliawati juga disembuhkan. Kami doakan kuasa-Mu bekerja hari ini. Sembuhkan Ibu Ongkyo Kim juga. Sembuhkan Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru juga. Sembuhkan suami dari Ibu Wace juga dalam nama Yesus. Oh, Pak Kim Sun, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit pada pagi hari ini. Sembuhkan Ibu Rosalin yang ada di Jerman bersama Pak Bruni, sehingga oh Tuhan besok mereka bisa ikut kebaktian lagi dalam nama Yesus. Percaya hari ini Tuhan sudah menjamah engkau, sudah menyembuhkan engkau. Bukan cuma kesehatan tubuhmu yang disembuhkan, tapi jiwamu juga disembuhkan, rohmu disembuhkan. Bahkan juga keuangan, ekonomimu, bisnismu, karirmu disembuhkan
Di dalam nama Yesus, Ibu Weli Hukum juga disembuhkan, Ibu Joyce Petirai juga disembuhkan, cucunya, oh Tuhan, anak Arsenio juga disembuhkan, Pak Wahyu Hukum disembuhkan, Ibu Sinta disembuhkan, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Stephen Defretes juga disembuhkan, Ibu Erna juga disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya hari ini tidak ada yang mustahil. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan atas kehidupanmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun, membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menang dan tidak kalah di dalam nama Yesus. Engkau selalu menjadi yang terbaik bukan yang terburuk. Engkau akan dipulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu di dalam nama Yesus. Segala penderitaan, kesukaran, air matamu, sakit penyakitmu, aku berkata hari ini sudah selesai karena Yesus sendiri yang telah menyelesaikan itu. Bahkan engkau akan melihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, sama seperti Tuhan telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus akan juga memberkati engkau di dalam nama Yesus. Berkat raja-raja, berkat kerajaan-kerajaan, berkat bangsa-bangsa, berkat orang-orang kudus akan turun atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah juga studi mereka, diberkati juga pekerjaan karir bisnis mereka, diberkati juga kesehatan tubuhmu, dan diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Terima sekarang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya untuk pernikahan Pak Darmawan bersama Ibu Nova, Tuhan sudah persiapkan semuanya pada tanggal 2 Desember. Semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Memberkati, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Darmawan. Ya, terima kasih Pak Lukas, Bu Jaju, Kesia. Terima kasih banyak Pastor John. Terberkati ya, Bu Ananova. Terberkati, Bu Kristi. Terberkati. Pak Lukas, salam, selamat pagi. Terima kasih Pak Pak Darmawan, Lukas. Ibu Hananova, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ibu Kisya, terima Bu kasih. Christine, Bu Christine, selamat terima pagi. kasih, Bu Christine. Terberkati. Salam Semangat. sehat, salam sukses semua hari ini. Amin. Tuhan memberkati semuanya ya. Sampai jumpa lagi nanti malam. Memberkati semuanya. God bless you all. Tuhan berkati semuanya. Amin. Tuhan berkati Bye-bye. pelayanan Pastor. Sama-sama. Semangat ya. Bu Christine, Semakin ajak Pak indah saudara Tuhan yang lain ya. pakai. Bu Christine ajak Pak saudara yang lain untuk sama-sama dengan kita ya. Oke, Tuhan berkati teman-teman. God bless you. Bye-bye.